Hi, beauty and health enthusiasts. Salam transparan. This is the first episode of Transparan Talk on Beauty and Health by Dr. Wong Lipui. Nama saya Dr. Wong Lipui. Saya adalah seorang research scientist and I will explain to you about my details, my life career. I started as a pharmacist back in UK. That was a very long time ago. So, jadi saya selesaikan saya punya Bachelor of Pharmacy di King's College, University of London, and then Master of Science in Pharmaceutical Technology, dan saya lanjut beasiswa untuk Doctorate Degree PhD juga di Pharmaceutical Sciences, Cosmetic Science. Dan dari sana saya balik ke Indonesia untuk meneruskan saya punya career. I spent a lot of time in pharmaceutical company di One Lambert, Pfizer, dan juga Abbott, Bristol Myers Squibb. Yang terakhir saya sebagai marketing director untuk pharmaceutical division. Setelah itu saya sempat juga singgah di Mata-Tilal Group untuk bekerja di sana sebagai Research and Development Director sekitar 7,5 tahun. Di sana saya kenal dengan dunia pinus. Jadi my background in pharmaceutical combine dengan cosmetic sciences. Di sanalah saya lihat perlunya kita untuk mengerti lebih dalam ya tentang beauty and health. And this is going to be my topics untuk Transparan Talk. Oke, saya juga sempat membership untuk berbagai asosiasi ya. Saya juga member of Pharmaceutical Society of Great Britain karena saya memang apoteker di sana ya. Jadi seperti kayak ikatan apoteker Indonesia, tapi saya memang ikatan apoteker di University of London. Saya still keep in touch. Jadi untuk to keep up with the sciences. Dan juga saya member of many society untuk pharmaceutical compounding. Basically, pharmaceutical compounding is about farmasis ya yang meracik berbagai macam obat, berbagai macam formulation itu. Jadi itu memang lebih mendalami racikan ya. Jadi kalau di UK, di Europe tuh apotek tuh tidak hanya menjual produk akhir, tapi mereka juga ada kewajiban ya untuk meracik berbagai macam obat ya. Jadi bukan hanya krim dan ointment, tapi juga suppository, pessary dan lain-lain. Jadi itu jauh lebih complicated. Saya juga member of the Indonesian Society of Pre and Probiotic karena skin microbiome is also my passion ya. Jadi itu sesuatu yang saya akan bicarakan in my next topic ya. Bagaimana mikroflora pada kulit itu bisa mempengaruhi kesehatan kulit kita. Oke. Saya sebagai research scientist sempat membuat publikasi sebanyak 32 paper ya. 32 paper scientific paper di bidang pharmaceutical sciences dan juga herbal ya, untuk herbal extraction, kosmetik dengan herbal itu juga sempat my publication. Untuk buku saya sempat menulis 7 buku untuk topik yang berbeda-beda ya. Ada topik tentang jamu, tentang green sciences, pioneer in green sciences. Basically it's all about the green science di Indonesia dan worldwide. Dan sempat juga menulis the book on facial, itu tentang bagaimana melakukan facial pada clinic setting. Dan untuk buku-buku yang lainnya saya sempat berkolaborasi dengan Profesor Wimpi Mangkahila untuk the evidence based in bioidentical hormone ya for aesthetic and anti-aging sciences, dengan almarhum Dr. Erwin untuk estrogen dominance. Karena saya lihat tuh anti-aging itu sangat erat sekali dengan hormonal
understanding. Jadi ini nanti saya bisa talk lebih lanjut lagi untuk buku ini di lain episode. Terakhir saya sempat membuat buku dengan Prof. Anis Anwar di Unhas ya. That's the sign of cosmetic untuk aesthetic and anti-aging field. Again, saya akan mengulas lebih detail pada episode lainnya karena this is not the place. It's going to be a long time. Okay. Now, kadang-kadang kita lihat why beauty industry. Para entrepreneur memang mau terjun ke dunia beauty karena it's a booming industry ya. It's no doubt, it's a very booming and it's still growing ya. Walaupun di masa pandemic juga it's still growing, it's beauty market ya. Tapi saya ada slide yang menunjukkannya bagaimana sebenarnya kalau kita keep ourselves good looks ya, good looking and women beautiful ya, itu can make us live longer karena when you are good looking ya, kita akan dapat banyak compliments ya dari teman-teman the same gender or different gender, and this can make you happy, and when you're happy, all the good hormones seperti kayak oxytocin juga keluar, and good immunity juga akhirnya bisa terjadi itu, and we can live longer. Jadi percaya atau tidak percaya, when one takes care of looks and beauty, itu kita bisa live longer. Jadi saya rasa this is a true fact ya. Karena when you feel confident, dapat compliments dari teman-teman tentang how good looks, how beautiful you are ya as a ladies ya, Anda akan feel more motivated untuk keep on looking good, keep on the beauty routine, keep on exercising. Badan juga dijaga, istirahat juga cukup, dan lain-lain untuk stay good look. Jadi automatically all this positive action akan membuat kita live longer. Okay? So please remember that as we go to the next topic. Okay, sekarang di zaman digital marketing ini, everything is so fast. Everything can be communicated to everyone. The world is flat. Jadi informasi dengan cepat bisa tersebar kemana-mana ke siapa saja dalam waktu second ya, dalam waktu detik ya. Jadi kalau informasi itu disalahgunakan ya, misinformation dengan tidak sengaja ya, itu bisa memberi efek yang buruk ya kepada masyarakat. Di sini kita bisa lihat bahwa there is a misinformation, disinformation, and malinformation. Dan kita bisa lihat bahwa kecenderungan untuk dari falseness yang tidak sengaja ya. Kalau kita tidak sengaja menggunakan data yang salah, menggunakan informasi yang salah, itu adalah misinformation. Tapi kalau kita dengan sengaja menyebar, itu menjadi disinformation. Kalau kita dengan sengaja dan mempublikasi lagi, kita robah datanya, tweak the data untuk memberi informasi yang salah, ini menjadi malinformation. So the crime ya, it's very very serious kalau kita go from misinformation to malinformation. Saya sebagai saintis sempat berpikir ya, di hidup saya yang akan datang ini, saya kan juga sudah tidak bekerja di professional life, tapi I'm doing my own consulting. Dan saya berpikir tuh dengan adanya banyak informasi yang salah ya, all kind of aspect dari political, beauty sampai ke health. Well, I don't care about politics, okay? It's not my world. Tapi kalau saya lihat informasi yang salah, being misinformed, udah gitu disinformed,
and later more informed ya. Itu saya tidak rela karena informasi yang salah dan disalahgunakan untuk masyarakat, untuk menjual barang yang salah. Ini akan merugikan masyarakat. So I have promised myself that I want to give something back to the community. And this is what I'm going to do. Jadi saya akan membuat beberapa seri of my YouTube tentang Transparent Talk. Transparent Talk saya ini akan di backup dengan evidence based. Jadi it's very evidence based. Evidence based itu apa? Jadi ada scientific paper yang mendukung itu. Jadi saya nggak akan ketinggalan. Setiap kali saya akan ngomong setiap topik itu akan ada beberapa scientific paper yang kita lampirkan dan kita summarize dalam bahasa awam. Jadi dengan demikian, beauty and health enthusiast akan bisa mengerti lagi asal-usulnya suatu topik dan kita bisa lihat development-nya dan nanti Anda bisa judge what is right, what is wrong. So, kenapa transparent talk? Karena memang saya mau sesuatu yang transparan. Jadi kita nggak tutupin, kita nggak tambah bumbu, kita nggak mengurangi. Nothing more, nothing less. The truth, nothing but the truth. So this is what my transparent talk is all about. Oke, jadi penting sekali untuk saya bukan coba untuk mengkritisize ya beberapa individual ya, tapi saya adakan topik ini topik yang sangat dekat dengan hati saya karena this is my research topic dan backup dengan evidence based paper ilmiah yang Anda bisa lihat dalam bahasa awam. Dengan begini nanti Anda para beauty and health enthusiast bisa decide oh yang mana yang benar gitu. Jadi kita sebagai consumer masyarakat ini harus well informed ya. Well informed tuh harus smart untuk lihat berbagai macam information yang mana yang benar. Udah itu kita yang filter tuh. Jadi saya rasa tuh kalau tanpa ada yang informasi yang benar, yang evidence based, nanti Anda nggak bisa compare itu. Ya, jadi memang terlalu mudah sekali di zaman digital ini untuk orang ya, even anak-anak kecil, anak muda untuk just doing YouTube. It's fine kalau it's all about the truth ya. Tapi kalau informasi yang salah ini bisa mislead people ya. Jadi bisa menggiring orang ke arah yang salah gitu. Jadi it's very important to handle information ya. Jadi harus di backup dengan data-data ya. Jadi memang kalau saya lihat adalah when we are doing scientific research, kita end up with a raw data namanya. Raw data itu kita olah udah gitu kita do a statistical analysis, baru akhirnya jadi berbagai macam conclusion. Nah ini data-data yang udah menjadi information yang benar gitu. Jadi information tuh nggak gampang ya, jadi harus dari data yang ada di-analyze baru jadi information. Jadi memang banyak sekali Anda udah tahu ya bahwa TV channel sekarang banyak sekali udah mulai ditinggal ya orang ke YouTube. Tapi YouTube itu memang juga harus based on the true information. Okay, now my next topic will be the conclusion. Why I want to raise tentang beauty and health. Ya tentu beauty and health it's something near to my heart ya. Karena memang kalau kita do something near to our heart, near to our hobby, ya kita nggak akan merasa capek ya. It's a labor of love. Jadi this is my interest. For beauty talk ya, saya akan bicara berbagai macam topics on skincare ya. Jadi skincare dari konsep treatment ya, konsep maintenance terapi ya untuk skincare. Baik skincare itu di face care, body care atau di hair care. It's very interesting. Saya sebagai cosmetic scientist juga akan mengulas dengan detail tentang ingredient. Ingredient apa yang paling up to date sekarang ini. Udah gitu, is it good or is it bad? Backing ilmiahnya bagaimana? Nah, selalu nggak lupa dengan backing ilmiah. Jadi saya tidak akan seperti YouTuber yang lain ya, just talk and give information. Tapi no,
I will back it up with evidence-based paper. Jadi para beauty and health enthusiast jangan takut dulu nih ya. Kalau saya bilang scientific paper, nanti jangan bilang, wah nanti gue mesti baca nih berhalaman-halaman. Enggak, don't worry. Kita akan summarize dan kita akan highlight poin-poin yang penting supaya Anda bisa mengerti dan bisa memakai ya, untuk the next consideration. Jadi dan juga formulation. Jadi yang seperti saya bilang ya kita akan talk about formulation in a bahasa awam. Jadi nggak akan membuat Anda terlalu pusing gitu. Nah tentu saya juga nggak akan lupa nih my transparent talk on beauty, on health. Kenapa? Kalau kita nggak healthy, kita juga nggak akan beautiful. Kita nggak akan good look. Nah being healthy nggak mudah ya. Being healthy takes time, takes cost. Jadi bukannya easy gitu. Jadi it's not easy, it's not something yang bisa given tuh. Tapi yang saya bilang, kadang-kadang keep ourselves in good look ya, atau anti-aging ya. Anti-aging tuh is an option loh. Jadi bukannya kayak saya, umur saya 59, in Oktober saya akan reach 60 tahun. Buat saya, staying young bukannya it's an option that I take ya. Jadi saya harus take that option. Jadi jangan anggap bahwa kalau kita makin tambah umur tuh ya tua itu lumrah lah, normal gitu. It's normal for men to have a big belly. It's normal for a man to have less muscle as we grow. No, tidak begitu. It's normal for a man to have a less vitality, less libido as we grow old. Tidak, kita ada pilihan. Nah, bagaimana kita bisa reach that pilihan-pilihan, bagaimana kita bisa stay fit, itu yang akan menjadi topik saya. Oke? Jadi women's health will all about total beauty in and out. Bagaimana women itu bisa keep the good skin ya, dengan topical skincare dan juga dengan oral supplement. Oke? Dan juga bagaimana berbagai oral supplement bisa membantu untuk membuat women lebih sehat ya di masa premenopause ya, 30-an ke atas ya, 40-an, 50-an itu sebelum menopause. Post menopause, after 60 years old, how you can keep yourself fit, itu saya akan bicarakan juga untuk oral supplement, untuk skincare, dan juga untuk slimming ya, bagaimana slimming itu penting ya untuk strateginya, baik exercising maupun oral supplement and what we eat. I will do it in my way of course. And men's tentu nggak lupa ya, men's basically wants to looks fit, stay fit, nggak lupa dengan vitality, oke? Vitality nanti saya akan bicara juga bagaimana scientific yang ada dan the pro and cons, the hoax and the facts ya about vitality ya. Jadi nanti it's going to be very interesting ya. Saya akan talk about detail tentang vitality dan juga slimming ya. Jadi it's going to be very interesting talk. Saya akan bicara dengan bahasa awam untuk topik-topik yang akan Anda minati ya, tapi berbahasa awam. Tapi yang penting nih, saya akan membawa berbagai macam paper ilmiah yang saya akan summarize dalam bentuk dan bahasa awam. Oke, stay tune. Oke, salam transparan, and please don't forget to like and subscribe. Oke, because ini akan membuat saya lebih motivated untuk membuat YouTube. Oke, thank you and see you again in next episode.